Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Abdul Wahid. Yang kedua, saya sendiri Nabila Vita Angela. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih konsolidasi itu. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Konsolidasi dalam akuntansi yaitu penggabungan laporan semua aset ekuitas, kewajiban, dan akun operasional perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan keuangan. Perbedaan konsolidasi dengan merger dan akuisisi. Konsolidasi adalah peleburan. Contohnya, semula ada 3 perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri. PT Budiman, PT Cahaya, dan PT Dunia. 3 perusahaan tadi meleburkan diri. Status ketiga perusahaan itu berakhir dan muncul satu perusahaan baru yaitu PT Abadi. Sedangkan merger yaitu penggabungan. Semula ada 4 perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri. PT Budiman, Cahaya, Dunia, Abadi. 3 perusahaan lalu menggabungkan diri ke PT Abadi. Seluruh aktiva dan pasiva ketiga perusahaan itu dipindahkan ke PT Abadi. Status ketiga perusahaan itu berakhir. Akuisisi adalah pengambil alihan saham. Semula ada 3 perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu PT Abadi, PT Budiman, dan PT Cahaya. PT Budiman lalu diakuisisi oleh perusahaan lain, PT Abadi dan PT Cahaya. PT Abadi dikatakan telah mengakuisisi saham dan mengendalikan PT Budiman, karena ia menjadi pemegang saham mayoritas. Sedangkan PT Cahaya bukan pengendalian karena ia adalah pemegang saham minoritas. Karakteristik konsolidasi dalam dunia bisnis. Terdapat peleburan atau merger 2 atau lebih perusahaan dengan membentuk perusahaan baru. Yang kedua, setiap perusahaan lama yang bergabung akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru yang digabung oleh beberapa perusahaan juga mesti memiliki badan hukum baru. Yang keempat, desain konsolidasi dan konsep perbuatan konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di masing-masing perusahaan. Yang kelima, semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabungkan akan secara otomatis beralih ke perusahaan baru. Konsep akta konsolidasi yang sudah disetujui oleh RUPS akan dimasukkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Tujuan konsolidasi. Adapun tujuan dari konsolidasi adalah sebagai berikut. Menyelamatkan aset perusahaan, memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain, membentuk dan memperkuat pangsa pasar, perbarui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi tingkat risiko persaingan usaha, memberikan jaminan pasokan, penjualan dan distribusi, diversifikasi produk barang atau jasa. Contoh perusahaan yang sudah berkonsolidasi. Yang pertama ada Smartfren, hasil konsolidasi dari PT Mobile 8 Telekom dan PT Smart Telecom.
Yang kedua, Indonesia Professional Reassurer atau IPR. Hasil konsolidasi dari PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Perusahaan Reasuransi Indonesia. Yang ketiga ada Bank Mandiri, hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia. Selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian atau bisa disebut dengan consolidated financial statements, yaitu menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan atau bisa disebut entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi berguna untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induk perusahaan dalam jangka panjang atau bisa disebut long term. Laporan keuangan konsolidasi juga dinilai lebih efisien untuk perusahaan yang mempunyai anak sebab hasil dari laporan keuangan jenis ini cenderung mempermudah perusahaan dalam membaca dan meninjau kinerja bisnis secara keseluruhan. Setelah itu syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi, yaitu pertama mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Ketiga, pemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%, namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, perusahaan cukup membuat laporan keuangan masing-masing secara mandiri. Manfaat laporan keuangan konsolidasi. Pertama, mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan yang dimiliki. Ketiga, memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan seperti pemegang saham atau calon pemegang saham dan kreditur. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan. Kinerja atau posisi buruk dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan lainnya. Kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dihitung berdasarkan informasi gabungan, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. 5. Informan tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasian, konsep dan standar. A. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. Kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Dalam praktiknya, pengendalian ditentukan dari proporsi saham berhak suara perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain. Yang B. Pengendalian tidak langsung. Pandangan tradisional mengenai pengendalian terdiri dari pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung atau bisa disebut dengan direct control
biasanya terjadi jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Pengendalian tidak langsung atau bisa disebut dengan indirect control atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. Dengan laporan keuangan konsolidasi, perusahaan akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor dan penyedia dana lainnya, serta dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. C. Kemampuan untuk memiliki pengendalian dalam situasi tertentu. Pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Sebagai contohnya, jika anak perusahaan dalam kondisi reorganisasi legal atau dalam kepailitan, walaupun induk perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas, pengendalian ada pada peradilan atau trustee yang ditunjuk oleh pengendalian. Begitu pula jika anak perusahaan berada di negara lain dan negara tersebut memberikan batasan pada anak perusahaan yang mencegah pengambilan laba atau aset ke induk perusahaan. Konsolidasi dari anak perusahaan tersebut tidak sesuai karena ketidakmampuan induk perusahaan untuk mengendalikan aspek penting dari operasi anak perusahaan. Selanjutnya adalah teknik dan prosedur konsolidasi. Pertama, menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan anak dengan menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Kedua, investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi. Yang ketiga, kepentingan non-pengendali diidentifikasi ekuitas awal dan perubahan laba rugi. Yang keempat, saldo transaksi penghasilan dan beban intrakelompok usaha dieliminasi secara penuh. Selanjutnya adalah prinsip kerja dan cara pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, bagian-bagian yang harus dibuat sama dengan laporan keuangan biasanya, yaitu adanya laporan neraca atau bisa disebut balance sheet, laporan laba rugi atau bisa disebut juga income statement, laporan perubahan modal atau juga bisa disebut dengan statement of cash equity, serta laporan arus kas atau bisa disebut dengan cash flow statement. Di Indonesia, standar pembuatan laporan keuangan mengikuti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Cara menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah dengan meletakkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara bersisian dalam sebuah kertas kerja konsolidasi. Anda bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi akuntan khusus lainnya yang memiliki fasilitas tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian dan eliminasi dari saldo akun tertentu yang memang perlu disesuaikan. Pahami sifat transaksi yang diringkas dari tiap akun dan coba untuk menganalisis bentuk penggabungan usaha yang terkonsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi ini sebaiknya dilakukan dengan sangat teliti supaya saldo akhir yang dihasilkan dapat dibaca secara bermakna. Yang pertama, periksa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara keseluruhan. Identifikasi jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan, lalu lakukan koreksi dan penyesuaian. Yang kedua, sesuaikan laporan untuk melakukan eliminasi terhadap laba rugi antar masing-masing perusahaan. Yang ketiga, eliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta kembalikan saldo akun investasi di anak perusahaan ke saldo ketika awal periode. Keempat, lakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non-pengendali
atas laba dan dividen anak perusahaan. Kelima, jika ada selisih-selisih nilai wajar, lakukan alokasi dan amortisasi. Yang terakhir, keenam, lakukan eliminasi pada saldo-saldo resiprokal lainnya atau utang piutang, pendapatan, dan beban, dan lain-lain. Selanjutnya, teori konsolidasi. Yang pertama, teori perorangan atau proprietary theory. Dari akuntansi menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Ketika diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian, konsep perorangan menghasilkan konsolidasi pro rata. Induk perusahaan hanya mengkonsolidasi sebesar proporsi kepemilikan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Yang kedua, teori induk perusahaan atau parent company theory. Mungkin lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidasian dibandingkan pendekatan perorangan. Teori induk perusahaan mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan liabilitas anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proporsionalnya, walaupun induk perusahaan tidak secara aktual memiliki aset anak perusahaan atau bertanggung jawab atas liabilitasnya. Yang ketiga, teori kepemilikan umum atau teori entitas. Berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomi, terpisah bukan pada hak kepemilikan dan pemegang saham. Penekanan dalam pendekatan entitas adalah pada entitas konsolidasi itu sendiri dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali dipandang sebagai dua kelompok yang terpisah, masing-masing mempunyai ekuitas yang sama dalam entitas konsolidasi. Oleh karena itu, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian, tanpa perlakuan khusus yang membedakan antara pemegang saham pengendali atau non-pengendali. Pada figur 3.3, pengakuan aset bersih anak perusahaan. Pada teori perorangan, saham induk perusahaan dengan saham kepentingan dan pengendali sama rata, baik goodwill, kenaikan nilai wajar, maupun nilai buku. Pada teori induk perusahaan, saham induk perusahaan memiliki goodwill, kenaikan nilai wajar, dan nilai buku. Sedangkan pada saham kepentingan non-pengendali, bagian yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian adalah nilai buku saja. Pada teori entitas, baik saham induk perusahaan maupun saham kepentingan non-pengendali, goodwill, kenaikan nilai wajar, dan nilai buku semuanya termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada figur 3.4, pengakuan pendapatan beban dan laba bersih anak perusahaan. Pada teori perorangan, bagian induk perusahaan, pendapatan, beban, laba neto terdapat pada laporan keuangan konsolidasian, sedangkan bagian non-pengendali, pendapatan, beban, laba neto tidak terdapat. Pada teori induk perusahaan, bagian induk perusahaan, pendapatan, beban, laba neto termasuk pada laporan keuangan konsolidasian, sedangkan
bagian non-pengendali, pada teori ini pendapatan dan beban termasuk pada laporan, sedangkan laba neto tidak. Pada teori entitas, bagian induk perusahaan maupun bagian non-pengendali, pendapatan, beban, dan laba neto semuanya masuk ke dalam laporan tersebut. Metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, metode ekuitas atau bisa disebut dengan equity method. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. 2. Metode harga perolehan yang bisa disebut dengan cost method. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut atau yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan, bisa disebut dengan revenue, oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas pemilikan modal atau saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut dijual. Ketiga, metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Selanjutnya contoh soal pertama, metode ekuitas. Pada awal tahun 2007, lebih tepatnya tanggal 1 bulan Januari tahun 2007, PT ABC membeli 4.500 lembar saham dari 5.000 lembar saham yang beredar PT XYZ senilai 60 juta. Dibayar tunai. Posisi neraca PT ABC dan PT XYZ saat pembelian saham sebagai berikut. Kas yang dimiliki PT ABC sebesar 105 juta, piutang dagang sebesar 25 juta, persediaan sebesar 35 juta, aktiva tetap sebesar 50 juta, aktiva lain-lain sebesar 10 juta. Jadi total aktiva PT ABC sebesar 225 juta. Untuk hutang PT ABC sebesar 10 juta, modal saham nominal 10.000 sebesar 80 juta, agio saham sebesar 20 juta, retained earning sebesar 115 juta, total ekuitas yaitu 215 juta, dan total hutang dan ekuitas sebesar 225 juta. Untuk PT XYZ, kas sebesar 2.500.000, piutang dagang sebesar 7.500.000, persediaan sebesar 15 juta, aktiva tetap sebesar 40 juta, aktiva lain-lain sebesar 25 juta. Maka total aktiva yang dimiliki PT XYZ sebesar 90 juta. Untuk hutang dagang PT XYZ sebesar 20 juta, modal saham nominal 10.000 sebesar 50 juta, agio saham sebesar 15 juta, retained earning sebesar 5 juta, dan total ekuitas yang dimiliki XYZ sebesar 70 juta. Maka total hutang dan ekuitas yang dimiliki XYZ sebesar 90 juta. Pada akhir tahun 2007, tanggal 31 bulan 12 tahun 2007, data keuangan PT ABC dan PT XYZ sebagai berikut. Laba usaha tahun 2007, PT ABC sebesar 15 juta, PT XYZ sebesar 10 juta. Dividen yang dibagikan PT ABC sebesar 8 juta, PT XYZ sebesar 5 juta. Dividen PT XYZ kepada PT ABC baru dibayarkan tunai 50%. Dividen PT ABC kepada pemegang saham belum dibayarkan dan diminta
Pertama, buat jurnal yang dibuat oleh PT ABC atas transaksi tersebut dengan equity method atau cost method. 2. Buat jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PT ABC atas transaksi tersebut dengan equity method atau cost method. 3. Buat kertas kerja worksheet neraca konsolidasi antara PT ABC dan PT XYZ per 31 Desember tahun 2007. Keempat, buat neraca konsolidasi PT ABC dan PT XYZ per 31 Desember tahun 2007. Jurnal yang dibuat oleh PT ABC sebagai berikut. Pertama, mencatat transaksi pembelian 4.500 lembar saham PT XYZ dan XYZ oleh PT ABC senilai 60 juta. Untuk jurnal menggunakan metode ekuitas, yaitu investasi saham PT XYZ sebesar 60 juta pada kas sebesar 60 juta. Untuk cost method, yaitu investasi saham PT XYZ sebesar 60 juta pada kas sebesar 60 juta. Yang kedua, pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2007, mengakui hak atas laba PT XYZ sama dengan 90% kali 10 juta, yaitu 9 juta. Untuk jurnal equity, metode equity, yaitu investasi saham PT XYZ sebesar 90 juta pada kas 90 juta. Untuk jurnal cost method tidak di jurnal. Yang ketiga, mencatat hak atas pembagian dividen PT XYZ 90% dikali 5 juta sama dengan 4,5 juta. Untuk metode equity, yaitu kas sebesar 2,250, piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250 pada investasi saham PT XYZ 4.500. Untuk cost method, yaitu kas sebesar 2.250, piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250 kepada pendapatan dividen sebesar 4.500. Yang keempat, mencatat laba usaha PT ABC sebesar 15 juta. Untuk metode equity, rated earning sebesar 15 juta pada laba 15 juta. Cost method sama, rated earning sebesar 15 juta pada laba 15 juta. Yang kelima, mencatat hutang dividen kepada pemegang saham PT ABC sebesar 8 juta belum dibayar, yaitu metode equity, rated earning sebesar 8 juta pada hutang dividen sebesar 8 juta. Untuk cost method sama, rated earning sebesar 8 juta pada hutang dividen sebesar 8 juta. Untuk jurnal yang dibuat oleh PT XYZ, yaitu untuk jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT ABC, yaitu yang pertama, mengeliminasi hutang piutang dividen antara PT ABC dan PT XYZ. Metode equity, hutang dividen PT ABC sebesar 2.250 pada piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250. Untuk metode cost, yaitu hutang dividen PT ABC sebesar 2.250 pada piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250. Yang kedua, mengeliminasi hak kepemilikan aktiva neto PT ABC oleh PT XYZ. Untuk metode equity, modal saham PT XYZ sebesar 45 juta, agio saham PT XYZ sebesar 13.500, rated earning PT XYZ sebesar 9 juta.
BVC yaitu 3 juta. Investasi saham PT XYZ yaitu sebesar 64.500.000 di kredit. Untuk BVC dan investasi saham PT XYZ berada di kredit. Untuk cost method yaitu modal saham PT XYZ sebesar 45 juta, agio saham PT XYZ 13.500.000, rated earning PT XYZ sebesar 4.500.000, EBVC pada EBVC sebesar 3 juta dan investasi saham PT XYZ sebesar 60 juta. Setelah itu kertas kerja neraca konsolidasi PT ABC dan perusahaan anak perusahaan anak, yaitu pada akun kas PT ABC memiliki nominal 62.250.000, PT XYZ 10.250.000, piutang dagang PT ABC 25 juta, persediaan PT ABC 35 juta, aktiva tetap PT ABC 50 juta, aktiva lain PT ABC 10 juta, investasi saham PT XYZ untuk PT ABC sebesar 54.500.000. Untuk piutang dividen PT XYZ PT ABC yaitu sebesar 2.250.000. Total aktiva yang dimiliki PT ABC yaitu sebesar 249 juta. Untuk kas PT XYZ sebesar 10.250.000, piutang dagang PT XYZ 7.500.000, persediaan PT XYZ sebesar 15 juta, aktiva tetap PT XYZ sebesar 40 juta, aktiva lain-lain sebesar 25 juta. Jadi total aktiva PT XYZ sebesar 97.750. Untuk eliminasi 90% modal saham PT XYZ yaitu 45 juta di kredit. Eliminasi 90% agio saham PT XYZ seperti 13.500.000 kredit. Eliminasi 90% rated earning PT XYZ sebesar 9 juta di kredit. Untuk neraca konsolidasi kas 72.500.000 di debit, piutang dagang 32.500.000 di debit, persediaan sebesar 50 juta di debit, aktiva tetap sebesar 90 juta di debit, aktiva lain-lain sebesar 35 juta di debit. Untuk excess of book value over cost sebesar 3 juta di kredit neraca konsolidasi. Untuk piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250.000 di kolom eliminasi sebelah kredit. Maka untuk total aktiva di kolom eliminasi sebelah debit yaitu 9 juta. Untuk hutang dan equity, hutang dagang PT ABC sebesar 10 juta, hutang dividen PT ABC sebesar 8 juta, modal saham PT ABC sebesar 80 juta, agio saham PT ABC 20 juta, rated earning PT ABC sebesar 131 juta. Maka total hutang dan ekuitas PT ABC sebesar 249 juta. Untuk PT XYZ, hutang dagang sebesar 20 juta, hutang dividen sebesar 2,75 juta, modal saham PT XYZ sebesar 50 juta, agio saham PT XYZ sebesar 15 juta, rated earning PT XYZ sebesar 10 juta. Maka total hutang dan ekuitas PT XYZ sebesar 97.750.000 rupiah. Untuk kolom eliminasi, hutang dividen di debit 2.250, eliminasi 90%, 45 juta di debit, eliminasi 90%, 13.500 di debit, eliminasi 90%,
di kolom eliminasi sebesar 9 juta. Untuk total kolom eliminasi debit dan kredit 69.750. Untuk utang dagang di neraca konsolidasi sebelah kredit 30 juta, utang dividen 8.500.000 di kredit, modal saham PT ABC 80 juta di kredit, agio saham PT ABC 20 juta di kredit, rated earning PT ABC 131 juta di kredit, minority interest 10% sebesar 5 juta di kredit, minority interest 10% 1.500.000 rupiah di kredit. Untuk minority interest 10% di kredit sebesar 1 juta. Maka total neraca konsolidasi antara debit dan kredit balance yaitu 280 juta. Setelah itu PT ABC dan perusahaan anak neraca konsolidasi per 31 Desember tahun 2007. Untuk aktiva kas sebesar 72.500, piutang dagang sebesar 32.500, persediaan sebesar 50 juta, jumlah aktiva lancar sebesar 155 juta, aktiva tetap sebesar 90 juta, aktiva lain-lain sebesar 35 juta. Maka total aktiva sebesar 280 juta. Untuk utang dan ekuitas, utang dagang sebesar 30 juta, utang dividen sebesar 8,5 juta, excess of block value over cost sebesar 3 juta. Dan untuk total hutang sebesar 38.500. Untuk ekuitas, hak induk modal saham sebesar 80 juta, agio saham sebesar 20 juta, rated earning sebesar 131 juta. Maka untuk ekuitas hak induk sebesar 231 juta. Untuk ekuitas hak anak modal saham sebesar 5 juta, agio saham sebesar 1,5 juta, rated earning sebesar 1 juta, maka ekuitas hak anak sebesar 7.500.000 rupiah. Jumlah ekuitas keseluruhan sebesar 238.500. Jadi total hutang dan ekuitas sebesar 280 juta rupiah. Contoh soal 2. Anak perusahaan diakuisisi secara tunai. Diketahui PT Pensil membeli 100% saham PT Penghapus pada tanggal 2 Januari 2000X3 senilai 150 juta tunai. Ikhtisar data laporan posisi keuangan untuk kedua perusahaan per 31 Desember 20X3 adalah sebagai berikut. PT Pensil kas nilai bukunya 200 juta, nilai wajar 200 juta. Aset lain nilai bukunya 400 juta, nilai wajarnya 650 juta. Liabilitas lancar, nilai bukunya 100 juta, nilai wajarnya 100 juta. Saham biasa 300 juta, saldo laba 200 juta. Untuk PT Penghapus kas nilai bukunya 50 juta, nilai wajarnya 50 juta. Aset lain, nilai bukunya 120 juta, nilai wajarnya 180 juta. Untuk liabilitas lancar, PT Penghapus, nilai bukunya 80 juta, nilai wajarnya 80 juta. Saham biasa 50 juta, saldo laba 40 juta. Pertama dicari adalah perbedaan nilai buku dengan harga perolehan. Biaya perolehan investasinya 150 juta. Setelah itu, nilai bukunya saham PT Penghapus sebesar 50 juta, saldo labanya sebesar 40 juta. Totalnya 90 juta. Setelah itu dikali 100% dari
PT Pensil yang membeli 100% saham tadi. Bagian induknya 90 juta. Perbedaan nilai buku dan harga perolehan dari biaya perolehan investasi dikurangi bagian induk. Totalnya 60 juta. Jurnalnya PT Pensil pada 2 Januari. Investasi pada saham PT Penghapus 150 juta, pada kas 150 juta. Ayat jurnal eliminasi saldo saham PT Penghapus 50 juta, saldo laba PT Penghapus 40 juta, diferensial 60 juta, didebet pada investasi saham PT Penghapus 150 juta, dikredit. Yang ketiga, jurnal perbedaan nilai wajar dan nilai buku aset PT Penghapus. Aset lain 60 juta pada sisi debit. Setelah itu, diferensial 60 juta pada sisi kredit. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi. Dapat kita lihat dari kertas kerja konsolidasi ini, untuk saldo kas PT Pensil 50 juta, PT Penghapus 50 juta, konsolidasinya 100 juta. Pada aset lain dari PT Pensil 400 juta, PT Penghapus 120 juta. Setelah itu ada eliminasi debit 60 juta, konsolidasinya 580 juta. Diferensial investasi pada saham PT Penghapus PT Pensil 150 juta. Setelah itu eliminasi kredit 150 juta, konsolidasi 0. Diferensial eliminasi pada debit dan kredit, dua-duanya 60 juta. Setelah itu pada kewajiban lancar, PT Pensil 100 juta, PT Penghapus 80 juta, konsolidasi 180 juta, saham biasa 300 juta, PT Penghapus 50 juta, terdapat eliminasi debit 50 juta, konsolidasi 300 juta. Saldo laba pada PT Pensil 200 juta, pada PT Penghapus 40 juta, eliminasi debit 40 juta, konsolidasi 200 juta. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pensil dan Penghapus. Pada aset, kas 100 juta, aset lain 580 juta, total aset 680 juta. Pada kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar 180 juta, saham biasa 300 juta, saldo laba 200 juta, total kewajiban dan ekuitas 680 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tanyakan. Sekian, terima kasih.
Terima kasih.